Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak, semoga kalian senantiasa sehat sehingga bisa belajar dengan baik. Lakukan kebaikan di setiap waktu yang kalian punya. Tentunya siapkan buku kalian dan semangat kalian. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita masih belajar di tema 1, subtema 3 pada muatan bahasa Indonesia, yaitu menentukan simpulan dari teks laporan yang dibaca. Adapun tujuan kita belajar hari ini yaitu menentukan simpulan dari teks laporan yang dibaca. Simpulan merupakan sebuah pendapat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Untuk memudahkan dalam menentukan simpulan, tentunya kita harus memahami makna sesungguhnya dari suatu kalimat, kemudian memahami hubungan antar kalimat dalam suatu paragraf. Selain itu, simpulan paragraf juga dapat dilakukan apabila kita menggabungkan kalimat utama dan kalimat terakhir dari paragraf. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang baik itu? Kesimpulan yang baik tentunya berisi 1, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Kita lanjutkan cara menentukan simpulan. Yang pertama, mengambil kalimat simpulan secara langsung dari suatu paragraf. Biasanya kalimat simpulan ini ditandai dengan kata "dengan demikian", "maka", "oleh sebab itu", "demikian", "jadi", "karena itu", dan sebagainya. Perhatikan contoh. Salah satu jenis coklat adalah compound chocolate. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau compound chocolate termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Di sini ada kata "jadi", sehingga simpulan paragraf compound chocolate termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Ketika kalian menemukan ada kata "jadi", tak heran kalau compound chocolate disitulah simpulan yang bisa kalian ambil. Kemudian cara menentukan yang kedua yaitu menggabungkan kalimat utama dan kalimat terakhir. Contoh, hujan deras telah menyebabkan adanya genangan air. Adanya genangan air menyebabkan kendaraan mogok. Genangan air menyebabkan pengendara mendorong kendaraan mereka. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Hujan deras menyebabkan genangan air. Kalimat terakhir, genangan air itu menyebabkan kemacetan. Maka simpulannya kita gabungkan, hujan deras menyebabkan kemacetan akibat genangan air dari sisa hujan. Cara menentukan simpulan yang ketiga yaitu menemukan hubungan sebab akibat atau akibat sebab. Perhatikan contoh di bawah ini. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh bakteri. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik dapat terurai dalam tanah. Akibat yang bisa kita ambil, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Sebabnya, plastik sulit diurai oleh bakteri dalam tanah. Maka simpulannya kita gabungkan antara akibat dan sebab. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena plastik sulit diurai oleh bakteri dalam tanah. Mudah bukan anak-anak? Kemudian kita lanjutkan cara menentukan simpulan dengan
Cara yang keempat, jawaban dari ide pokok. Contohnya, pencemaran akan berbahaya jika sudah ada dalam tubuh kita seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di dalam tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Maka ide pokoknya ada di awal kalimat, yaitu dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ide pokok ini dapat dijadikan sebagai pertanyaan dan jawabannya merupakan simpulan. Apa dampak dari pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Maka simpulannya, dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Demikian anak-anak, cara kita menarik simpulan dari bacaan yang kita baca atau dari laporan yang kita baca. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.